Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Mailana, NIM 22525299272, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 4 Kepahyang dan sedang menjalankan program pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut video uji kinerja saya dengan judul Dasar Desain Grafis dan Nirmana. Akan dilepas dulu sepatunya di depan ya. Kaki yang baru Baik, untuk mulai silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat. Baik, sebelum saya mulai, saya cek dulu kehadirannya. Abdi? Gak ada, Pak. Hadir. Delia nggak? Coba kalian genggam di kedua tangan kalian. Gini. Di sini. Kayak gini ya. Seolah-olah kalian sedang mengangkat masalah. Oke? Matanya menjauh, tanya orang. Ya, yakinkan dalam diri kalian itu bahwa masalah kalian ini bisa kalian buang sejauh-jauhnya dan bisa kalian selesaikan semuanya hari ini. Oke? Siap? Kalau saya bilang 1, 2, 3, kalian bilang wah, kalian semuanya gitu. Oke? 1, 2, 3. Wah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Kita langsung aja masuk ke materinya. Hari ini kita belajar dasar desain grafis dan nirmana. Ya, seperti yang kemarin kita sudah belajar tentang unsur atau letak desain. Nah, ini kita belajar tentang dasar desain grafis dan nirmana. Oke. Ini saya kesalin dulu. Ya. Ini sebelum mulai kita quotes-nya hari ini. Jadi quotes-nya hari ini ya. Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Hadisnya riwayat Bukhari. Ya, itu. Ya, untuk kompetensi dasarnya di pertemuan kali ini dari indikatornya itu menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Nah, nanti kita menelaah unsur desain pada desain grafis. Tahu menelaah ya? Tahu? Tahu. Menelaah itu meneliti. Ya, nanti kita coba. Nah, untuk ada keterampilannya itu membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Nah, nanti di IPK-nya kita merancang desain grafis dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis. Nah, ini tujuan pelajarannya. Nah, di kegiatan belajar ini nanti diharapkan kalian dapat bisa menelaah unsur desain pada nirmana melalui pengamatan gambar desain dengan cermat dan teliti. Kemudian merancang desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana dengan kreatif dan percaya diri. Nah, sebelum mulai silakan kalian scan QR code-nya itu di depan. Itu ada soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan aja dulu, nanti saya lihat progresnya. Sekitar 5 menit lah ya. Lebih ya.
Bisa masuk? Udah. Saya. Nah, silakan di sini dulu. Kembali dulu. Di scan. Bisa kan scan dulu. Sebelas nih. Saya lanjut aja nanti kita masuk materi ya. Nah, pernah nggak kalian nemukan karya desain di kelas atau di luar lab ini nggak? Nah, menurut kalian apa sih yang buat karya itu menarik gitu ya? Nah, terus bentuknya, terus teksturnya, apa lagi? Gambarnya ya. Oke. Nah. Ya, kita masuk di unsur desain ya. Unsur desain ini ada banyak. Jadi ada titik, ada garis, ada bidang, ada ruang, tipografi, warna, terang, dan tekstur. Yang kalian sampaikan tadi ya. Ya, pengertian titik tadi apa ya? Ada yang bisa jelasin? Ada yang tahu? Titik itu ya penanda ya, penanda awal ya. Jadi penanda awal di mana desain itu akan dibuat, desain dasar itu akan dibuat. Gambar 2 itu tanpa nirmana. Kalau gambar 1 itu menggunakan nirmana. Jauh ya unsurnya. Jadi unsur-unsur elemen yang tadi itu kita gabungkan jadi kesatuan yang harmonis. Ini kan terlihat ya dari gambar 1 dan gambar 2 itu lebih menarik ya gambar 1 ya. Ya, saya lanjut di titik tadi sudah unsur paling kecil dan mendasar dari semua bentuk objek. Ya, untuk yang garis tadi ini jenisnya ya ada. Jadi dua titik yang tadi itu yang saling bersambungan ya. Ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bilangan, berjajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis lurus. Ya ini tadi yang bidang ya. Jadi bidang ini dari beberapa garis tadi yang ujungnya saling bertemu. Nah, jadi mulai dari segitiga tadi misalnya, kemudian diedit lagi kayak bentuk muka. Edit lagi bentuknya. Jadi akhirnya di lihat gambar 3 itu untuk finishingnya ya. Untuk karakter. Itu untuk contoh karakter. Yang tadi yang ruang ya, kumpulan bidang yang membentuk konsep 3 dimensi ya, panjang, lebar, kemudian ada unsur tingginya. Nah itu contohnya di poster ya, poster bangunan. Gitu. Nah itu di tipografi tadi ya, tipografi itu menyusun huruf untuk membuatnya bisa terbaca, kemudian jelas dan menarik serta secara visual bagi pembacanya. Nah contoh kayak di
tulisan Coca-Cola. Ya. Kemudian di situ ada Burger King. Ya. Jadi Burger King seolah-olah isian burger itu tulisan gitu ya, tulisan mereknya. Kayak McDonald gitu ya. Ya ini tadi yang warna yang unsur desain dengan peran penting dan memiliki fungsi fisiologis. Nah, itu tadi yang saya jelasin ya, yang red, green, blue ya. RGB tadi ada warna premier. Jadi warna premier itu warna dasar. Nah, kalau warna sekunder itu dia warna gabungan dari warna yang premier tadi. Nah, kemudian ada lagi namanya warna tersier. Warna tersier ini warna tingkatannya. Jadi setelah warna sekunder itu kita lihat itu ya ada warna oranye, hijau, sama ungu. Nah, pencampuran dari sekunder ini, warna sekunder ini menghasilkan warna-warna lain seperti warna tersier. Kayak tadi ya saya bilang CMYK tadi ya, magenta, terus cyan, apa lagi tuh? Hijau kuning-kuningan. Yellow ya. Ada 4 tadi kan. Oke, itu untuk yang warna. Lanjut yang di gelap terang tadi ya. Jadi tampak seolah-olah kalau untuk yang di gelap terangnya ada unsur 3 dimensinya. Jadi dengan memanfaatkan bagian terang tadi dan bagian bayangan atau bayangan gelapnya tadi. Terus lanjut di tekstur tadi ya. Jadi visualisasinya aja. Jadi dari permukaan objek kemudian dinilai dengan cara dilihat ataupun dengan dirapan untuk permukaannya. Itu ya maksudnya. Seperti ini tadi yang di everyone green gitu kan, kayak poro, cuman dia ada greennya itu mengandung unsur kayak rumput gitu ya. Terus kayak Cockpit Studio ini kan di bawahnya itu seolah-olah meja kayu gitu kan, ada teksturnya gitu. Oke, itu aja. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Tanyain enggak? Ayolah, tanyalah. Nah, Bob. Satu orang, Pak. Bentar, saya bagi lagi live. Berarti kelompoknya saya bagi lagi, ada yang nggak masuk ya tadi. Persoalan itu aku yang Jangan lupa sketsanya itu pakai, bagusnya pakai pensil ya. Mereka kan sketsa. Oke. Mati gambar berikut Satu kelompok satu bikin. Ya. Ini buat pesawat kan itu kan ada satu kan kayak ada isian esai sama yang gambar aplikasi. Kita bikin yang agak dua aja nanti yang pakai mega. Ini yang untuk gambar itu kan dia Mana bisa gambar itu? kayak ini. Bisa gambar. Pak, satu kertas Pak. Bukan dikit ya. Satu kan yang pertama nanti. Gua pinjam dulu. Ini ya. Ater. Nomornya aja. Apa namanya? Sketsa. warna CMYK dan RGB. Nah, Tapi setidaknya ada gambaran wah ini warna apa nih nanti. Gitu ya. Coba.
Yang kedua kita semua lagi. Jadi ya, iya. Kalau nanti menggunakan dari Kita kasih dulu. Dikit aja. Yang digambar. Nanti kan sudah digambar di deskripsi. Ya, deskripsinya. Karina, saya Megalisia. Aktivitas 1, kode warna CMYK atau cyan, magenta, yellow, black umumnya digunakan untuk percetakan. Ini mencakup percetakan komersial hingga printer berwarna yang sederhana. Keempatnya mewakili masing-masing warna dari CMYK. Cyan, magenta, yellow, dan black punya tempatnya masing-masing. Warna itu bisa dikombinasikan menjadi gambar atau tulisan. Itulah yang kamu lihat saat mencetak. Di gambar 1 terdiri dari warna, terdapat unsur desain grafis yang terdapat perpaduan warna CMYK, cyan, magenta, yellow, dan gelap terang. Di gambar kedua terdapat warna CMYK, tekstur, tipografi, bentuk, ukuran, ruang, bidang, dan garis lengkung. Aktivitas 2, dalam sketsa yang telah dibuat kan bergambar bullying tuh Pak. Ya. Nah di situ menjelaskan bertujuan untuk ini tidak boleh adanya bullying dalam sketsa yang saya kelompok kami buat, dan di situ terdapat unsurnya garis, bidang, tekstur, ruang, warna, dan jarak ukuran.
Oke. Iya. Ya langsung aja maju kelompok 4 untuk presentasi. Kucing itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Deva Padalia. Saya Rinanda Octavia. Saya Takarina. Saya Mega Olivia. Aktivitas 1, kode warna CMYK atau cyan, magenta, yellow, black umumnya digunakan untuk percetakan. Ini mencakup percetakan komersial hingga printer berwarna yang sederhana. Keempatnya mewakili masing-masing warna dari CMYK. Cyan, magenta, yellow, dan black punya tempatnya masing-masing. Warna ini bisa dikombinasikan menjadi gambar atau tulisan. Itulah yang kamu lihat saat mencetak. Di gambar 1 terdiri dari warna, terdapat unsur desain grafis yang terdapat perpaduan warna CMYK, cyan, magenta, yellow, dan hitam. Terdapat juga bidang, tekstur, tipografi, bentuk, garis, ukuran, dan gelap terang. Di gambar kedua terdapat warna CMYK, tekstur, tipografi, bentuk, ukuran, ruang, bidang, dan garis lengkung. Aktivitas 2 dalam sketsa yang telah dibuat kan bergambar bullying tuh Pak. Ya. Nah di situ menjelaskan bertujuan untuk ini tidak boleh adanya bullying dalam sketsa yang saya kelompok kami buat, dan di situ terdapat unsurnya garis, bidang, tekstur, ruang warna, dan jarak ukuran. Terdapat garis, bidang, tekstur, ruang dan jarak, warna, ukuran. Warna gelap terang, asin merah. Stop boleh. Warna. Ya, masih ada lagi yang disampaikan? Belum lagi. Iya warna yang Siap. tidak dong. Persiapan. Sebelum pembuatan ekspor kita terlebih dahulu dianjurkan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang perlu. Contohnya alat peralatan, di mana mau buat sketsa, waktu dan bentuk sketsa apa yang mau kita buat. Penerapan unsur dasar grafis, menentukan grafis, bidang, ruang, gaya font, warna, ukuran, tekstur yang ingin kita buat. Keindahan, setelah semua dikerjakan, kita perlu akan melakukan keindahan di sketsa tersebut. Contohnya dengan menggunakan gaya font yang cocok, menggunakan berbagai garis untuk melengkapinya, menggunakan warna-warna yang sesuai, contohnya merah, hitam, dan lain-lain. Waktu penggunaan, kita bisa menyesuaikan dan tidak bisa menentukan pola. Sekian, terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Sebentar. Ada yang ditanyakan dari Ada yang kelompok lain? mau bertanya? Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan? Boleh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Kan di
di gelap terang. Berarti di situ ya saya tambahkan lagi. Kalau dilihat di LKPD-nya gimana? Coba dicek lah ya. Kita cek ya LKPD ya. Di dua Iya. bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya. Tapi dalam itu kan sketsa poster ya. Sketsa poster. Sketsa poster apa dengan tema storytelling. Nah, unsur desain grafisnya apa aja sih? Garis warna. Garis, bidang, Garis, tekstur, bidang, gambar jarak, warna, Mungkin yang dimaksudkan sama Al-Fadilah itu adalah dari aspek keindahan C. Kenapa Pak saya bilang begitu? Karena kalau dari gambarnya kelompok 4 belum diberi warna ya. Tidak ada catnya, Pak. Iya, ada catnya. Ya. Mungkin yang dimaksud Al-Fadilah itu ya dari poin aspek keindahan itu ya. Mungkin. Ya mungkin itu nanti bisa ditambahkan untuk dan koreksi juga untuk kelompok Udah belum? 4 dan yang lainnya. Nah kalau bisa yang di next ini yang gambar itu foto aja, taruh aja di ini di PowerPoint. Ini foto. Itu lebih bagus. Nanti kan biar bisa temannya bisa ngeliat, oh ini loh gambar saya gitu. Pepsi. Ya ada lagi dari kelompok lain? Dari kelompok 1, 2 ada yang mau bertanya? 1, 2 dan 3 nggak ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada boleh silakan ditutup aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat poster, spanduk, dan iklan untuk mempromosikan perusahaan atau produk. A. Pada gambar A terdapat unsur garis, bidang, warna, gelap terang, dan tipografi. Sedangkan pada gambar B terdapat unsur bidang, warna, gelap terang, dan tipografi. Lanjut. Ini unsur pada gambar yang di desain poster ya. Unsur pada gambar tersebut terdiri atas warna, garis, bidang, tipografi, dan gelap terang. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ajulah, Wi. Ada yang bertanya kah dari kelompok lain? Tangan itu menunjukkan apa sih? Apa yang akan dilakukan sama tangan itu? Kayak menjelaskan untuk stop gitu, Pak. Yes. Berhenti. Stop, berhenti. Jadi untuk bullying. mungkin bisa ditambahin begini ya. Dari unsur gambar itu kan saya sudah jelasin dari ada warna, garis, bidang, tipografi, gelap terang. Nah mungkin maksudnya di situ adalah pesan yang disampaikan dari gambar tangan itu. Jadi maksud dari gambar tangan itu untuk melambangkan seperti stop, berhenti, atau mencegah bullying gitu, Pak. Ya. Oh, jadi stop gitu ya? Stop gitu, Ya. Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Tapi mungkin ditambahkan aja kayak apa ya? Itu kan tangan tuh. Apa sih yang Stop. kayak ada gambar anaknya, anak kecil atau Dalam Yang tangan. dia dalam dibully gitu, Iya. dalam dibully. Oh, ini. Siapa? Kelompok 1. Dah dari kelompok lain ada nggak yang ditanya lagi? Saya Silakan. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus dulu untuk kelompok. Lanjut kelompok 1 sama kelompok 2. Mungkin siapa yang mau dulu? Kelompok 2 ya? Ya, silakan langsung join ya.
Mana itu? Silakan. Tetap sama 5 soal. Lanjut. Cap. Di tes, ini post tes. Kelas sendiri. Ya, lanjutkan. Coba selesai. Dwi matra, ya kalau di matra itu dia dari muka dan dari depan. Soal nomor 3 itu vektor ya. Yang ini bagaimana sebagai serangan dalam bentuk dwi matra, trimatra. Ya. Dengan mempelajari warna pengaruh pada cara pandang ya. Cara pandang kita pengaruh mengubah rasa karena warna mampu memberikan kesan dan identitas tertentu ya. Terus terakhir yang pertanyaan nomor 5, berdesain grafis jika diberi warna hasilnya lebih menarik, berkesan lebih hidup dibandingkan dengan yang tidak berwarna. Nah, sebuah desain yang grafis memiliki warna yang baik jika yang benar adalah perpaduan warna yang dipilih dipadukan pada warna yang bisa menyatu. Jadi itu ya untuk hari ini. Terakhir. Yang apa sih yang menurut kalian paling kalian sukai di pelajaran ini? Quidditch. Boleh nggak sih itu? Quizzes ya. Jadi Iya. kalian bisa sambil main, bisa juga sambil Belajar. Terus apa sih yang kira-kira apa yang belum kalian paham dari materi ini? Iya, Pak. Dwi matra. Dwi matra itu dari cara pandang dari depan dan Muka dan belakang. Apa muka dan depan? Dwi matra itu pengertiannya ada dua pandang, cara pandang. Jadi kalau misalkan sebuah anggaplah kita buat atap rumah, itu pengen dari mana kita sisi lihatnya? Depan. Tergantung dengan sketsa atau dari cara gambarnya. Kalau misalkan dari atas ya berarti yang kelihatan tinggal hanya atapnya aja sama bawahnya agak kecil gitu. Langsung untuk terima. Iya, cara pandangnya. Oke, itu ya. Bapak rasa sudah cukup. Jadi untuk besok pertemuan selanjutnya nanti kita masuk ke unsur warna ya. Unsur warna dalam desain grafis. Oke. Baik, itu aja. Terima kasih. Dan saya sebelum saya tutup, silakan ketua kelasnya